Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal TKA Biologi. Yuk, kita mulai. Sobat Edsen, di TKA Biologi, Sobat Edsen juga diharapkan untuk bisa membaca data dan menginterpretasikannya dan menghubungkannya dengan teori yang ada di biologi. Nah, jadi variasi soal di TKA Biologi itu cukup tinggi. Nah, akan ada tabel, kemudian akan ada wacana, bisa juga grafik dengan berbagai macam tipe. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama. Malaria merupakan salah satu penyakit yang pernah menyerang jutaan penduduk di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi penyakit malaria, dilakukan beberapa tindakan yang terbukti berhasil, yaitu memberikan obat kina dan pembasmian nyamuk dengan menyemprotkan DDT. Tabel berikut merupakan hasil penelitian tentang efektivitas pemberian obat kina dan penyemprotan DDT dalam menurunkan angka penderita malaria di dua wilayah berbeda. Nah, di situ ada metodenya, yaitu ada pemberian kina selama 3, 5, dan 7 hari. Kemudian ada teknik penyemprotan DDT. Wilayahnya ada dua, ada wilayah A dan B. Nah, bedanya di sini dikasihkan info wilayah A itu tanpa kasus resistensi, sedangkan yang B itu dengan resistensi nyamuk. Oke ya. Nah, di situ ada datanya, ada 50% dan 48% dan seterusnya. Nah, teman-teman, dari sini ditanyakan seperti apa? Berdasarkan data tersebut, strategi apa yang paling tepat untuk menurunkan jumlah penderita malaria di kedua wilayah? Tentukanlah apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah sesuai dengan hasil analisis data tersebut. Nah, ini contoh soalnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita dikasihkan data dan sebenarnya teman-teman nggak perlu begitu tahu tentang apa itu malaria, tapi harus tetap belajar ya, gitu ya. Kemudian mekanisme obat kina, kemudian penyemprotan DDT dan seterusnya, gitu ya. Yang perlu teman-teman lakukan itu adalah dengan sabar membaca datanya, gitu ya, pelan-pelan. Nah, jadi untuk informasinya, itu ada penyakit namanya malaria, disebabkan oleh protista mirip hewan yang kita sebut sebagai Plasmodium. Nah, obatnya itu adalah obat kina. Nah, kemudian apa itu DDT? DDT itu pada dasarnya adalah insektisida, salah satu insektisida berbasis organoklorin. Oke ya. Nah, jadi simpelnya ini sebut saja semprotan untuk nyamuk, gitu ya. Oke. Nah, di sini wilayah A dan B itu dibedakan, ada tanpa resistensi sama dengan resistensi nyamuk. Artinya apa? Artinya nyamuk itu kalau sudah disemprot dengan DDT atau diberikan dengan bahan kimia pembunuhnya, itu ada yang masih selamat, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tidak secara menyeluruh menyemprotkan atau menghabiskan obat, gitu ya, sesuai dengan dosis, maka nyamuk yang selamat itu akan kemudian bereproduksi. Sehingga keturunan dari nyamuk itu diharapkan juga menurunkan si gen resistennya. Maka lama-kelamaan nyamuk yang ada di wilayah B itu tahan terhadap obat-obatan atau juga dengan DDT. Begitu ya. Itu juga sama kasusnya dengan konsumsi antibiotik. Kalau teman-teman pernah berobat, kemudian diresepkan dokter itu antibiotik, biasanya dianjurkan untuk menghabiskan satu renceng, gitu ya, walaupun sudah sembuh, gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan seluruh bakterinya, gitu ya. Maka tidak ada yang tersisa, terkhusus untuk bakteri yang resisten. Nah, kalau memang ada bakteri resisten, kemudian teman-teman stop konsumsi antibiotiknya tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka
bakteri resisten tersebut itu akan memperbanyak diri, maka lama-kelamaan dosis antibiotik yang diperlukan di masa depan itu akan semakin lama semakin tinggi. Oke ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini secara umum baik wilayah A dengan wilayah B itu akan menunjukkan peningkatan persentase gitu ya. Jika pemberian KINA itu lebih lama gitu ya, dari 50 dan ujung-ujungnya ke 87%. Demikian dengan yang B 48% ke 82%. Nah, kalau kita bedakan dengan yang si penyemprotan DDT, di wilayah A itu ada 90% menurunkan infeksi. Nah, kemudian yang dibandingkan dengan yang B, 60% itu menurunkan infeksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan si wilayah A. Oke ya. Nah, berarti teman-teman kita lihat bahwa untuk yang KINA itu sebenarnya baik-baik saja gitu ya untuk efektivitasnya. Tapi untuk yang penyemprotan DDT ternyata yang B ini lebih rendah efektivitasnya. Maka resistensi nyamuk ini berkenaan dengan resistensinya terhadap DDT. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan coba jawab pertanyaannya. Mengandalkan DDT di kedua wilayah karena efektivitasnya paling tinggi dibandingkan obat KINA. Ini mah tinggal baca data ya. Kalau kita lihat gitu ya, DDT di wilayah H itu memang 90% lebih tinggi secara general gitu ya dibandingkan dengan KINA 7 hari yaitu 87%. Kemudian kalau yang B di sini malah 60% lebih efektif pakai KINA dibandingkan dengan penyemprotan DDT. Maka pernyataan yang pertama, karena di sini dibilangnya kedua wilayah, baik wilayah A ataupun B, jadi ini jawabannya salah. Oke ya. Kemudian yang pernyataan kedua, menggunakan DDT di wilayah A untuk hasil cepat dan memperpanjang pemberian KINA di wilayah B karena efektivitas DDT menurun akibat resistensi. Nah, kita bilang di A itu pakainya DDT untuk hasil cepat. Nah, ini boleh gitu ya. Karena masih 90% itu bisa menurunkan infeksi. Jadi, gampangnya bisa dibilangnya itu daripada nunggu 7 hari gitu ya. Mending langsung semprot aja DDT. 90% kok menurunkan infeksi. Jadi, ini diperbolehkan. Oke ya. Jadi, untuk potongan kalimat yang sampai sini itu oke, sip ya. Kemudian di sini dibilangnya memperpanjang pemberian KINA di wilayah B karena efektivitas DDT-nya itu menurun akibat resistensi. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Di sini dibandingkan dengan yang wilayah A, wilayah B itu lebih rendah, cuman 60%. Maka anjurannya itu memang lebih baik pakai KINA saja gitu ya. KINA-nya itu pakai 7 hari karena ini 82% dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Begitu ya. Berarti pernyataan untuk yang kedua itu benar. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang ketiga. Mengutamakan KINA 3 hari di wilayah A maupun B karena tingkat kesembuhannya cukup tinggi dan tidak memerlukan waktu lama. Nah, di sini dibilangnya cukup 3 hari aja, baik di wilayah A gitu ya ataupun B. Nah, teman-teman, hati-hati dalam menginterpretasikan data. Ketika kita bilang itu cukup tinggi atau cukup rendah, lebih baik atau lebih buruk, teman-teman harus punya pembandingnya, gitu ya. Sedangkan pemberian KINA 3 hari ini dibandingkan dengan siapa? Nah, nggak ada informasi yang secara eksplisit bilang, ini dibandingkan dengan yang sesuatu, ya, dengan X, gitu ya. Nah, pun kalau kita mau cari pembandingnya, yang paling rendah itu adalah 3 hari, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk hasilnya itu malah 50% sama 48%. Padahal ada hasil yang lebih baik dari itu. Bisa 5 hari masih oke, 7 hari itu juga lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang terakhir, mengutamakan KINA 3 hari di wilayah A ataupun B, karena tingkat kesembuhannya cukup tinggi, gitu ya bilangnya, dan tidak memerlukan waktu lama, iya sih 3 hari, tapi tetap saja persentasenya itu cukup rendah dibandingkan dengan hari yang lain, gitu ya. Nah, dengan demikian pernyataan untuk yang ketiga ini adalah pernyataan yang salah, gitu ya, karena dibilangnya itu adalah mengutamakan.
Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Seorang petani jagung membeli benih jagung sebanyak 1 kg di toko pertanian. Harga benih jagung tersebut ternyata beberapa kali lipat lebih mahal dari harga jagung di pasaran. Karena alasan mahalnya benih jagung di toko pertanian, pada saat panen, petani tersebut memilih jagung yang kualitasnya lebih bagus untuk dijadikan benih. Tetangganya yang sudah pernah menanam jagung dari benih hasil panen sendiri memberikan nasihat agar tidak melakukan hal itu karena hasil panennya tidak akan bagus. Penasaran dengan ungkapan tetangganya, petani tersebut ingin membuktikan ucapan tetangganya. Tentukan kegiatan yang tepat dilakukan atau tidak tepat dilakukan oleh petani untuk membuktikan ucapan tetangganya. Yang pertama itu menguji satu benih toko dan satu benih hasil panen di lahan yang sama, kemudian dibandingkan. Yang kedua, bedanya di sini pakai beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen, lahan yang sama, tetapi diberi pupuk yang berbeda lalu dibandingkan. Kemudian yang ketiga, menanam beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen di lahan yang sama, diberi pupuk yang sama, kemudian membandingkan hasilnya. Nah, teman-teman, tipe soal ini adalah soal yang dimana kita ditanyakan pemahaman kita terkait dengan metode ilmiah atau prinsip untuk berpikir secara ilmiah. Ini adalah kejadian atau kasus di mana kita harus merancang sebuah percobaan dengan benar. Nah, teman-teman, di sini kasusnya adalah kita ada benih gitu ya. Kemudian benihnya kan mahal gitu ya. Gimana kalau nanti pas panen ambil aja dari situ. Nah, tapi kata tetangga, jangan, waktu itu saya pernah coba hasilnya nggak bagus, mending jangan deh. Nah, tapi kan harus diuji dulu ya gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, di sini itu konsepnya itu sebenarnya sederhana. Nah, untuk masing-masing pernyataan ini kita tentu saja akan menguji si benih dari toko, kemudian benih hasil panen, gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan. Nah, bedanya pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu adalah jumlahnya. 1 dengan beberapa. Yang pernyataan pertama menguji 1 benih toko dan 1 benih hasil panen. Kemudian yang kedua itu adalah beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen. Nah, teman-teman, dalam penelitian atau percobaan perlu kita melakukan pengulangan, gitu ya. Jadi ini diharapkan hasilnya gimana? Hasilnya itu bisa konsisten, gitu ya. Nah, bisa saja misalkan ternyata benih tunggal atau 1 benih yang diambil dari toko atau 1 benih yang diambil dari hasil panen itu kebetulan adalah benih yang memang punya gen yang bagus. Atau ternyata sudah terinfeksi oleh fungi, ataupun virus, ataupun bakteri, tapi kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Maka pengulangan itu penting dilakukan di penelitian gitu ya, agar diharapkan hasilnya itu konsisten. Gitu ya. Jadi kita bisa membuang data-data yang mungkin disebabkan oleh hal-hal eksternal yang nggak pernah kita tahu. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang pernyataan pertama itu tidak tepat. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita melakukan percobaan sekali lagi, kita harus perbanyak si objeknya. Gitu ya, nggak mungkin satu-satu saja. Kemudian, untuk pernyataan 2 dan 3 itu bedanya di sini adalah dia memang beberapa gitu ya di lahan yang sama, kemudian dia diberi pupuk yang satu berbeda, kemudian yang satu itu adalah sama. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan variabel dari penelitian gitu ya. Jadi yang namanya variabel itu ada yang namanya variabel bebas, kemudian ada variabel terikat, sama variabel kontrol. Nah, variabel bebas dan terikat, nah ini pada dasarnya adalah yang utamanya teman-teman uji, gitu ya. Misalkan pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Misalkan pengaruh pemberian
pupuk organik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Nah, jadinya untuk pengaruh ini yang si X itu yang teman otak-atik. Ini yang kita sebut sebagai variabel bebas. Nah, efek yang diberikan oleh pupuk atau efek dari variabel bebas ini berkaitan dengan si hasil yang ditunjukkan oleh Y. Nah, maka Y ini adalah variabel terikat karena dia bergantung pada si variabel bebas. Dosisnya tinggi, dosisnya sedang, dosis yang rendah, gitu ya. Nanti pertumbuhannya tergantung si dosisnya itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sisanya yang variabel kontrol adalah simpelnya ini adalah variabel yang harus dijadikan setara di apapun variabel bebas yang teman-teman lakukan. Jadi, kalau misalkan menanam, kita pengen tahu pengaruh volume pupuk gitu ya, atau dosis pupuk. Nah, teman-teman pastikan untuk faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perkecambahan itu harus dijadikan setara, gitu ya. Jadi nggak boleh tuh teman-teman taruh yang misalkan perlakuan A di tempat yang teduh, yang satu lagi di tempat yang terang, gitu ya. Atau yang satu disiram setiap hari, yang satu disiram 2 hari sekali, yang satu lagi nggak disiram sama sekali. Nah, kenapa seperti itu? Nah, mempertahankan variabel kontrol agar tetap sama itu diharapkan hasilnya itu tidak bias, gitu ya. Misalkan kalau pertumbuhannya ternyata jadi rendah, nah itu memang murni karena si dosis pupuk, gitu ya, bukan karena dia jarang disiram, gitu ya. Nah itu malah jadi penelitian yang judulnya beda lagi, gitu ya. Nah dengan demikian, selain kita menentukan variabel bebas dan terikat, teman-teman juga harus bisa mempertahankan si variabel kontrolnya ini, gitu ya. Dengan demikian, kalau kita mau mengetahui viabilitas atau kelayak hidupan dari si benih toko dan benih hasil panen, ya sudah itu saja. Sisanya harus sama, gitu ya. Dari penyiraman, gitu ya, termasuk dari penggunaan lahan, gitu ya, yaitu lahan yang sama seperti yang dinyatakan di kedua pernyataan, juga si pupuknya, gitu ya. Pupuknya harus mereknya sama, gitu ya, tipenya harus sama, dosisnya harus sama, kemudian frekuensi pemberiannya juga harus sama, begitu ya. Maka untuk pernyataan yang kedua itu tidak tepat dan berlawan dengan itu. Pernyataan yang ketiga itu adalah pernyataan yang tepat. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soal TKA Biologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar!